Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita bakal review film fantasi komedi yang dirilis tahun 2012 berjudul The Brass Teapot. Film kali ini punya cerita unik dan menarik karena di film ini akan menceritakan sepasang suami istri muda yang secara tidak sengaja menemukan teko berlapis emas yang ajaib. Teko emas ini bisa menciptakan uang yang sangat banyak bagi pemiliknya. Namun untuk menghasilkan uang, pemiliknya harus menyakiti seseorang, maka uang itu akan muncul dari dalam teko itu sendiri. Wah, enak kali ya punya teko kayak gini. Oke, kalau penasaran dengan ceritanya ya udah tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan sepasang suami istri muda yang saling mencintai. Mereka adalah Alice dan John. Mereka berdua tinggal bersama di rumah yang sederhana dan hidup miskin. John hanya bekerja di sebuah perusahaan telemarketing dengan gaji yang pas-pasan. Di kantornya, John juga sering dimarahi oleh atasannya karena tidak becus dalam bekerja. Sementara si Alice masih mencari pekerjaan meski dia punya gelar S2, tapi dia sulit dapat pekerjaan. Hal itu karena dia terlalu memilih dalam pekerjaan. Dia ingin bekerja tapi langsung ingin dapat posisi dan jabatan yang tinggi. Nah, ini nggak bagus untuk dicontoh ya. Jadi perusahaan-perusahaan sering menolak Alice. Mereka juga belum membayar uang sewa rumahnya di bulan ini. Dan saat John pergi bekerja, pemilik rumah bernama Arnie menagihnya ke situ. Dan bisa kita lihat si Arnie ini sur kali ya sama bini si John ini. Nah, tengoklah, dia terus menggoda Alice di situ. Karena gerah, Alice akhirnya membayar uang sewa rumahnya ke Arnie agar dia segera pergi. Dan tak lama kemudian John pun pulang bekerja. Dan sialnya si John juga malah kena mob sama si Arnie. Di malam harinya, Alice dan John diundang ke acara party teman sekolah mereka dulu di rumahnya. Temannya ini bernama Peyton dan sangat sukses sekarang. John dan Alice datang ke situ tapi malah salah kostum. Mereka iri melihat teman-teman sekolahnya dulu udah pada sukses sementara mereka ya kayak gini-gini aja. Tak lama kemudian Alice dan John bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang kebetulan nasib mereka hampir sama ya. Mereka juga nggak begitu sukses-sukses sekali lah. Dan juga masih cupu sampai sekarang. Ya daripada stres mikir itu, akhirnya mereka minum-minum dulu lah di situ, mumpung gratis juga ya kan. Keesokan paginya, John dan Alice pergi untuk berbelanja. Alice terlihat kepikiran karena pesta tadi malam. Dia masih insecure karena mereka tak kunjung kaya-kaya sampai sekarang. Tapi John mengatakan akan tetap berusaha agar mereka bahagia. Dan sialnya tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Untungnya mereka baik-baik saja. Saat John sedang sibuk ribut dengan supir yang menabraknya, Alice melihat ke seberang jalan. Dia melihat ada seorang nenek-nenek yang baru saja mengambil teko emas dari tong sampah. Alice penasaran dan dia mengikuti nenek itu sampai ke dalam toko. Alice seolah-olah terhipnotis untuk mengambil teko emas itu. Kemudian dia mengalihkan perhatian si nenek dan mencuri teko emas itu. Kemudian dia langsung mengajak John untuk segera pergi. John heran kenapa si Alice ini mencuri teko itu. Tapi Alice juga nggak tahu mengapa dia hanya tertarik dengan teko itu. Keesokan paginya Alice akan bersiap-siap berangkat ke interview kerja. Nah, saat Alice sedang rebonding, secara tidak sengaja dia terkena panas dari alat rebondingnya. Saat dia terluka, dia melihat teko itu bergerak. Dan tiba-tiba di dalamnya ada uang. Dia penasaran dan mencobanya lagi. Dan ternyata benar teko itu menciptakan cuan setelah Alice menyakiti dirinya. Alice langsung melukai lagi dirinya dan menghasilkan banyak uang. Di sisi lain, John hari ini dipanggil ke ruangan bosnya. Dan sialnya dia malah dipecat hari ini dan ini adalah hari terakhir dia bekerja. Lalu si John pun pulang ke rumah. Dia terkejut melihat rumahnya berantakan dan ada bercak darah. Dia langsung mencari istrinya yang ternyata Alice sudah terbaring di tempat tidur dan berdarah. Ternyata si Alice cuma ngetrol. Tadinya John berpikir rumahnya sedang dirampok, tapi ternyata tidak ada perampokan. Dia mengatakan baru saja menemukan harta karun. Alice mengatakan John tidak perlu khawatir lagi karena mereka sekarang akan kaya raya. Lalu si Alice memukul John, ketepak katanya. Lalu John sangat kaget melihat uang yang keluar dari teko itu saat dia dipukul. John dan Alice pun pukul-pukulan hingga malam sampai mendapatkan uang yang banyak. Tapi si John di sini agak sedikit khawatir ya dengan teko ini. Dia merasa ini tidak benar. Lalu dia berencana mengembalikan teko itu ke pemiliknya. Keesokan paginya saat Alice tertidur, John diam-diam membawa teko itu ke toko kemarin. Toko itu ternyata sudah tutup. Lalu John membawa teko emas itu ke sebuah pameran dengan niat ingin melelang teko emas itu. Dan saat teko emas itu ditampilkan di acara televisi,
Seseorang pria bernama Dr. Ling terlihat kaget dan sepertinya tahu banyak tentang teko emas itu. Lalu John membatalkan menjual teko emasnya karena hanya dihargai dengan 5.000 US dollar saja. Akhirnya John kembali pulang membawa teko itu. Lalu dia membuat kesepakatan dengan Alice. Mereka akan menghasilkan banyak uang tapi harus berhenti saat semua sudah tidak terkendali. Lalu Alice pun setuju dengan John dan mereka mulai menyakiti diri mereka untuk mendapatkan banyak uang dari teko itu. Mereka menatoi diri mereka, waxing, dan melakukan banyak hal yang menyakiti diri mereka. Dan akhirnya uang mereka semakin banyak. John mempunyai ide untuk menyimpan uang mereka di rumah saja. Ya karena jika disimpan di bank, mereka mungkin akan dicurigai penjahat atau dealer narkoba mungkin. Lalu di malam harinya, Alice ada ide lagi. Dia ingin menyakiti diri mereka dengan cara yang sensual. Tahulah kalian ya. Mereka menyakiti tapi enak. Udah enak-enak, uangnya pun nambah terus dalam teko itu. Keesokan paginya, Alice dan John pergi ke rumah ibunya. Mereka sekarang ingin pamer dan menunjukkan sekarang mereka udah kaya raya. Apalagi selama ini ya, ibunya Alice ini sepele kali sama si John dan bahkan kurang setuju dengan hubungan mereka. Begitu juga dengan kakaknya Alice dan suaminya. Alice juga sangat iri pada mereka selama ini. Jadi kedatangan mereka hari ini ya cuman pamer aja lah ya. Biar tahu keluarga si Alice ini udah kaya mereka sekarang. Padahal keluarga Alice nggak tahu uang mereka dari pesugihan teko emas tadi malam. Setelah dari situ sekarang Alice dan John sudah sangat bahagia karena sudah punya banyak uang dan hutang-hutang mereka sudah lunas semua. Tapi tiba-tiba dua pria asing bertopi datang dan menyerang mereka. Mereka datang ke situ ingin meminta paksa kembali teko emas yang dimiliki John dan Alice. Mereka mengatakan teko itu adalah milik nenek moyang mereka dan sudah lama mereka cari. Hingga akhirnya mereka melihat di siaran TV yang disiarkan tadi malam. Beruntungnya Alice sempat menyembunyikan teko itu di bawah bantal ya. Dan saat John dipukuli, teko itu secara otomatis menghasilkan uang. Lalu Alice dengan cepat mengambil uang itu dan memberikan kepada mereka. Alice mengatakan sudah menjual teko itu dan sekarang meminta mereka untuk pergi dan bawa uang ini saja. Akhirnya kedua pria itu mengambil uang itu dan pergi. Karena kejadian itu mereka jadi penasaran dan mencari tahu tentang teko emas ajaib itu. Mereka pergi ke perpustakaan kota dan menemukan sebuah buku sejarah yang tebal dan mencatat tentang sejarah teko emas itu. Di situ dikatakan teko emas itu sudah ada dari berabad-abad lalu. Teko emas itu terus berpindah dari tangan ke tangan dan memiliki kekuatan yang ajaib yang tidak bisa dijelaskan. Lalu saat Alice melihat halaman selanjutnya, di situ terlihat sebuah gambar peringatan yang sepertinya teko ini lama-kelamaan akan mencelakakan pemiliknya. Tapi karena Alice takut John membaca halaman terakhir itu, dia langsung merobeknya saat John lengah. Jadi Alice tidak rela sebenarnya John menyuruh membuang teko itu jika melihat konsekuensi yang mereka terima jika terus-menerus memakai kekuatan dari teko emas itu ya. Jadi karena John tidak menemukan hal yang perlu dikhawatirkan dari cerita teko emas itu, ya udah mereka lanjut memakainya. John dan Alice membeli sebuah rumah mewah dan mengadakan party-partian di rumahnya. Mereka berfoya-foya menghabiskan uang mereka sesuka hatinya. Lalu di tengah pesta siang itu, Dr. Ling datang ke rumahnya John. Dia memperkenalkan dirinya adalah seorang pengamat barang antik dan tertarik pada teko yang mereka miliki. Alice mendengar ada orang asing yang mencari teko emas itu mengusir Dr. Ling. Tapi Dr. Ling memperingatkan mereka harus mendengarkan penjelasannya dulu. Mereka sekarang dalam bahaya. Mereka harus berhenti sebelum semuanya terlambat katanya. Tapi si Alice tidak peduli dan mengusir tetap Dr. Ling. Di malam harinya setelah pesta usai, Alice dan John duduk nyantai di ruang tamu. Lalu mereka dikagetkan dengan kedatangan Arnie. Ternyata Arnie sekarang jealous pada Alice dan John karena kesuksesan mereka. Dia merasa ada yang aneh dari mana semua uangnya Alice dan John. Jadi dia curiga dengan teko emas yang mereka miliki. Dia mengambil teko emas mereka dan melindasnya. Tapi yang ajaibnya teko itu tetap utuh bahkan tidak lecet sedikit pun. John semakin penasaran sebenarnya benda apa itu. Jadi mereka akhirnya menemui Dr. Ling yang tadi. Di situ Dr. Ling menjelaskan teko itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Teko itu sudah berpindah dari tangan ke tangan orang-orang besar yang ada di dunia. Bahkan katanya Hitler juga pernah punya teko itu. Teko itu pernah dimiliki orang baik dan orang jahat. Jika orang jahat memilikinya maka akan ada kerugian besar. Tapi Alice merasa John dan dirinya adalah orang baik. Jadi ya dia yakin tidak akan ada masalah. Dr. Ling malah mengatakan mereka akan tergoda dan untuk terus-menerus melukai dirinya. Itulah keinginan dari teko itu. Jadi John punya ide untuk menghancurkan teko itu. Tapi Dr. Ling mengatakan percuma karena teko itu tidak bisa dihancurkan. Solusinya hanya dengan memberikan teko itu ke Dr. Ling dan dia akan menyimpannya ke tempat yang paling tersembunyi yang tidak bisa ditemukan. Jadi si Alice malah mengajak John pergi dari situ.
Dia tidak percaya dengan semua bualan dari Dr. Ling yang tadi. Dia meyakinkan John bahwa mereka bisa mengontrol diri mereka. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Saat mereka tertidur, tiba-tiba terdengar suara berisik di rumah mereka. Ternyata itu adalah dua pria berjanggut yang tadi. Mereka datang lagi dan ingin meminta uang. Tapi yang anehnya saat mereka melihat teko itu masih dimiliki Alice, mereka malah tidak terkejut sama sekali. Dan bahkan mereka tidak mau mengambil teko itu. Jadi selama ini kedua pria ini memanfaatkan Alice dan John untuk menghasilkan uang dari teko itu dan merampasnya. Mereka sebenarnya tahu konsekuensi dari pesugihan teko emas itu. Karena Alice merasa dimanfaatkan, dia pun menyerang balik kedua pria itu dan tidak mau memberikan uangnya. Secara tidak sengaja salah satu dari mereka melihat teko itu seolah terhipnotis ingin memiliki teko itu. Langsung temannya memperingatkan untuk tidak melihat teko emas itu. Mereka hanya merampas uang mereka dan akan pergi. Alice berusaha terus menahan uangnya, namun akhirnya mereka berdua dipukul hingga pingsan. Keesokan paginya, John terbangun dan melihat Alice sudah pingsan di bawah. Alice menangis karena uang mereka dirampok tadi malam. Karena uang mereka sudah habis, jadi Alice kembali mencabuti bulunya dan menghasilkan uang. Tapi yang anehnya, uangnya semakin sedikit yang dihasilkan. Mereka bingung harus bagaimana sekarang. Tapi sepertinya mereka harus benar-benar terluka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi Alice punya ide untuk menyuruh John menantang preman yang paling keras ada di bar. Dia disuruh berkelahi dengan preman itu. Ya jelas John babak belur dibuat preman dari Binjai ini ya. Wah, benar-benar sudah mulai tidak terkendali si Alice ini. Rela suaminya dipukuli, yang penting mereka bisa punya banyak uang. Keesokan paginya, John yang sudah babak belur bertemu lagi dengan Dr. Ling. Di situ Dr. Ling melihat John sudah babak belur dan mengatakan bahwa mereka sekarang mulai ditelan oleh teko itu sedikit demi sedikit. Dia berharap si John bisa berhenti dan menyadarkan Alice. Di sisi lain, Alice yang sedang nyantai di taman terkagetkan saat tekonya tiba-tiba menghasilkan uang. Ternyata di dekatnya ada orang yang terjatuh dari skateboard dan terluka. Lalu Alice sadar bahwa teko itu tetap akan menghasilkan uang jika di sekelilingnya ada yang terluka. Jadi tidak harus mereka sendiri yang terluka, ya kan? Lalu dia mengajak John untuk mencari tempat-tempat di mana saja yang terjadi kekerasan ataupun hal yang menyakitkan dan sejenisnya. Maka otomatis teko itu akan menciptakan uang dengan sendirinya. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan banyak uang dari situ. Tapi setelah itu Alice mulai tidak terkendali pikirannya. Dia mulai menyukai kekerasan, bahkan berniat mencelakakan orang lain. Alice. John memarahi Alice karena ini sudah keterlaluan. Semua sudah tidak terkendali, bahkan yang Alice yang lakukan tadi adalah niat membunuh. Nggak betul lagi nih katanya. Lalu Alice bertengkar dengan John dan dia mengatakan ucapan yang menyakiti hatinya si John. Dibilangnya kayak gini, ya udah mampus lah kau, biar kayaknya kita kubuat tapi banyak kali cakap kau. Nah di saat itu pula teko itu kembali menghasilkan uang. Alice sadar teko itu juga akan membaca rasa sakit hati. Jadi bukan hanya sakit dari jasmani ya. Jadi Alice mulai mengatai si John dengan kata-kata yang pedas sampai hati si John ini benar-benar perih. Dan benar saja teko itu lagi-lagi menghasilkan uang. Biar adil, Alice juga meminta John untuk menyakiti hatinya. Tapi John menolak karena dia tidak tega. Alice memaksa John dan tidak peduli, yang penting cuan, profit dan profit. Aduh kayak trading ya. Setelah dari situ mereka pun mulai membocorkan rahasia-rahasia mereka satu sama lain. Dengan tujuan untuk menyakiti perasaan mereka. Tapi salah satu pengakuan yang paling membuat John sakit hati adalah saat Alice mengaku pernah tidur dengan Arnie. Sontak John langsung datang menjumpai Ernie dan membeberkannya. Di depan pacarnya Ernie, dia mengatakan bahwa Ernie pernah berselingkuh dengan Alice. Pacarnya Ernie pun jadi marah. Lalu Ernie yang geram langsung mengantukkan kepalanya ke si John. Saat Ernie melihat teko itu, dia mulai terhipnotis. Dia melihat banyak uang di dalam teko itu. Alice mengambil kembali teko itu dan mengajak John pergi dari situ. Lanjut, Alice dan John sekarang mulai berkeliling menemui teman kantor John dulu dan tetangganya, lalu membuka rahasia-rahasia mereka dan membuat mereka semua sakit hati. Dan otomatis uang mereka juga makin bertambah banyak. Mereka tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain, hanya menginginkan uang. Lalu mereka berencana menemui kakaknya Alice untuk membuka sebuah rahasia dan bahkan bisa merusak rumah tangga kakaknya Alice ini. Dia ingin memberitahu kepada suami kakaknya ini bahwa sebenarnya anak mereka itu bukanlah anak kandung dari suaminya ini. Waduh parah sih men kalau sempat dibongkar. Hancur rumah tangga kakaknya ini, fix. Tapi saat John akan membongkar rahasia itu, hati nuraninya Alice berbicara. Dia menahan John untuk berbicara dan membatalkannya. Alice nggak tega melakukan hal itu kepada kakaknya sendiri. Setelah dari situ mereka pulang ke rumah dan entah apa lagi coba. Alice malah berpikir mereka bisa jadi pahlawan.
Dia mengajak John untuk memburu para pemerkosa dan pedofil yang berkeliaran di luar sana. Jadi kan mereka tetap akan jadi orang baik dan menghasilkan uang, gitulah maksudnya. John kemudian diajak menggali tanah untuk kuburan para penjahat-penjahat itu nanti. Tapi John tersadar dan tak mau melakukannya. Ini benar-benar di luar kontrol. Mereka sama saja menjadi pembunuh namanya. Tapi Alice tetap ngotot dan bersikeras. Lalu John kemudian pergi dari situ dan menjumpai kembali Dr. Ling. Dia benar-benar meminta bantuan Dr. Ling. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi melihat istrinya yang benar-benar tidak terkendali. Lalu John bertanya kenapa Dr. Ling tidak mengambil saja teko itu secara diam-diam ke rumahnya. Kemudian Dr. Ling menjelaskan bahwa itu tidak bisa ia lakukan. Mereka harus memberikan teko emas itu secara ikhlas dan sadar. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Jika mereka tidak berhasil dan tewas oleh teko itu nantinya, ya maka Dr. Ling hanya akan menunggu teko itu ke pemilik barunya. Dan kembali memperingatkan mereka. Dia berharap pemilik barunya nanti mendengarkan nasihatnya. Setelah dari situ John pun kembali pulang. John ternyata sudah tahu lembar yang Alice robek di perpustakaan tadi. Jadi John di sini meminta Alice untuk segera berhenti dan jangan membunuh. Sekarang dia rela mengorbankan dirinya, berharap setelah dia mati nanti Alice sadar dan tidak melanjutkan pesugihan dengan teko emas itu. John melompat dan tewas. Alice sangat menangis sejadi-jadinya melihat suami tersayangnya meninggal. Tapi bohong, John ternyata masih hidup. Akhirnya Alice tersadar dan setuju untuk melepaskan teko itu besok ke Dr. Ling dan menghentikan semua ini. Kemudian mereka berdua pun tidur. Ternyata saat mereka tertidur, Arnie datang ke rumah dan mencuri teko emas itu. Alice ikhlas kok katanya, dia sudah tidak peduli lagi dengan kemewahan ini, dia sudah sadar. Tapi John merasa mereka harus bertanggung jawab memperbaiki ini semua. Harus mereka sendirilah yang menyerahkan teko itu ke Dr. Ling. Keesokan paginya mereka berdua pun datang ke rumahnya Arnie. Dan benar saja di situ sudah banyak sekali darah berceceran. Arnie sudah masuk dalam perangkap teko emas itu. Jadi John meminta Arnie untuk segera sadar dan mengembalikan saja teko itu. Ya jelaslah Arnie nggak mau kan. Termasuk pacar Arnie ini dia datang dan mendodongkan senjata pada mereka. Dan sekarang John dan Alice akan dibunuh di situ. Sesaat akan ditembak, dua pria berjenggot tadi datang lagi ke situ. Mereka ingin mengambil teko emas itu juga. Alice sadar hal itu karena salah satu dari mereka tadi sempat menyentuh teko emas itu dan sekarang mulai terhipnotis karenanya. Akhirnya adu tembak antara mereka pun terjadi. Alice dan John bersembunyi sampai mereka selesai saling membunuh. Ya apa boleh buat, mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan mereka. Jadi John dan Alice mengambil teko itu dan memberikannya pada Dr. Ling dengan ikhlas. Dr. Ling mengatakan ada ribuan orang yang memiliki teko ini dulu, tapi hanya sedikit orang yang mau melepaskannya. Dia salut pada John dan Alice. Dia mengatakan mereka adalah orang yang baik. Setelah dari situ John dan Alice memberikan sebagian harta mereka ke teman sekolah mereka yang dulu susah. Dan sekarang mereka memilih hidup sederhana dengan penuh cinta. Sementara Dr. Ling dia membuang teko emas itu ke tengah lautan agar tidak ada satupun yang menemukannya. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan filmnya? Sebuah teko emas yang ajaib yang bisa membuatmu kaya tapi juga perlahan membuatmu menjadi jahat, bahkan mengikis jiwamu. Jadi nggak gitu dijelaskan ya secara detail asal mula teko ini sebenarnya. Entah siapa yang buat atau kok bisa ada di dunia ini. Intinya nonton ini itu seru-seruan dan lucu lah. Ditambah lagi kita bisa belajar keserakahan bisa menghancurkan kita juga ya kan. Oke, sekian dulu cerita dari film The Brass Teapot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.